Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Dan untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doanya. Nanti kalau sudah selesai, kita akan periksa kehadiran. Baik, doa sudah selesai dan periksa kehadiran juga sudah selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.9, yakni menganalisis isi dan kebahasaan novel. Selain itu kita juga akan membahas mengenai KD 4.9, yakni merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Baik, tujuan dan manfaat dari kita mempelajari KD 3.9 dan juga kita mempelajari KD 4.9 adalah tujuannya yang pertama, agar peserta didik dapat menganalisis isi dan kebahasaan novel. Selain itu, tujuan yang kedua adalah agar peserta didik dapat merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Adapun manfaat dari kita mempelajari KD 3.9 dan kita mempelajari KD 4.9, yakni adalah peserta didik dapat mengetahui isi dan kebahasaan sebuah novel, dan juga tujuan yang kedua, manfaat yang kedua adalah peserta didik dapat mengetahui caranya merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai materi menganalisis isi dan kebahasaan novel. Langkah-langkah untuk menganalisis isi dan bahasa pengantar cerita yang digunakan pengarang dalam sebuah novel itu ada dua. Yang pertama adalah menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya, dan langkah yang kedua adalah dengan menganalisis unsur kebahasaan dalam novel. Yang pertama, menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Unsur pembangun atau unsur intrinsik novel yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh atau dan juga penokohan, yang ketiga adalah plot, yang keempat adalah latar, yang kelima adalah sudut pandang, yang keenam adalah amanat, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah gaya bahasa. Baik, yang pertama adalah tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema ini dapat juga disebut dengan ide utama atau tujuan utama. Selanjutnya yakni tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang didasarkan pada sudut pandang dan tinjauan ceritanya. Adapun pembagian tokoh contohnya adalah tokoh utama, tokoh figuran, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Sedangkan yang dimaksud dengan penokohan adalah teknik pengarang dalam menampilkan setiap tokoh dalam cerita, sehingga dapat diketahui karakter atau sifatnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah plot. Plot itu apa? Yang dimaksud dengan plot adalah alur atau urutan cerita yang berisi tentang kejadian atau kronologis cerita. Selanjutnya, yang keempat adalah latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, suasana, hubungan waktu, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar ini berupa deskripsi atau pelukisan tempat, waktu, dan situasi atau suasana yang meliputi cerita. Selanjutnya, yang kelima adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Yang dimaksud dengan sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan yang pada karya fiksi maksudnya itu berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Selanjutnya, yang keenam adalah amanat. Apa itu amanat? Yang dimaksud dengan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Seperti itu. Amanat itu berupa nilai moral yang merupakan unsur isi dalam karya yang mengacu pada nilai-nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam KBBI ini artinya adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau dalam menulis. Baik, pembahasan selanjutnya yakni menganalisis unsur kebahasaan novel.
Unsur kebahasaan dalam novel yang dimaksud yaitu adalah gaya bahasa atau penggunaan majas dan citraan. Adapun macam-macam majas yaitu ada 4. Yang pertama adalah majas perbandingan, yang kedua adalah majas pertentangan, dan yang ketiga adalah majas sindiran, dan majas yang terakhir adalah majas penegasan. Yang pertama, yakni majas perbandingan. Apa itu majas perbandingan? Yang dimaksud dengan majas perbandingan itu adalah majas yang biasanya digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih yang memiliki sifat atau ciri yang sama. Macam-macam majas perbandingan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah metafora, yang kedua adalah perumpamaan, yang ketiga adalah alegori, yang keempat adalah metonimia, yang kelima adalah hiperbola, yang keenam adalah personifikasi, yang ketujuh adalah antonomasia, dan yang kedelapan adalah simile, yang kesembilan adalah alusio, yang kesepuluh adalah simbolik, yang kesebelas adalah sinekdok, dan yang ke-11 adalah sinekdot maksudnya. Ada 11 ya semuanya itu. Selanjutnya mengenai metafora, ini yang metafora masuk dalam majas perbandingan pertama. Apa itu metafora? Yang dimaksud dengan metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung, perbandingan langsung seperti itu, dalam bentuk yang singkat dan merupakan gabungan antara dua hal yang berbeda yang dapat membentuk satu pengertian baru. Contohnya apa? Contohnya dalam kata berikut. Ia adalah anak emas majikannya. Perpustakaan adalah gudang ilmu. Itu dua kalimat tersebut itu adalah contohnya. Selanjutnya mengenai majas perumpamaan. Majas perbandingan yang kedua yakni majas perumpamaan. Ini majas perumpamaan adalah majas perbandingan dua hal yang berbeda tetapi dinyatakan sama atau perbandingan tidak langsung seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah pada kalimat bagaikan pinang dibelah dua, dan juga pada kalimat seperti menyulam kain yang lapuk, seperti itu. Baik, majas perbandingan yang ketiga selanjutnya adalah alegori. Yang dimaksud dengan alegori adalah majas perbandingan yang memperlihatkan suatu perbandingan yang utuh. Contohnya adalah kalimat berikut. Suami sebagai nahkoda, istri sebagai jurumudi. Selanjutnya, majas perbandingan yang keempat adalah metonimia. Yang dimaksud dengan metonimia adalah majas yang memakai merek suatu barang. Contohnya, ayah ke Medan naik Garuda. Yang dimaksud Garuda itu pesawat. Dan kami naik Kijang. Kijang itu maksudnya adalah merek dari suatu mobil, seperti itu. Selanjutnya, majas perbandingan yang kelima yakni adalah hiperbola. Hiperbola adalah majas yang bersifat melebih-lebihkan. Contohnya adalah suaranya menggelegar membelah angkasa. Ia kaget setengah mati. Seperti itu. Selanjutnya, majas perbandingan yang keenam adalah personifikasi. Yang dimaksud dengan personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda tersebut, sehingga benda mati seolah-olah hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah pada kalimat berikut. Ombak berkejar-kejaran dan awan menari-nari maksudnya, dan badai mengamuk, seperti itu. Dan majas perbandingan yang ketujuh adalah selanjutnya adalah antonomasia. Yang dimaksud dengan antonomasia adalah majas yang menyebutkan nama lain terhadap seseorang yang berdasarkan ciri atau sifat menonjol yang dimilikinya. Contohnya, sebutan untuk seseorang yang si pemancing, si jakung, si kribo, si cantik, dan sebagainya. Selanjutnya, majas perbandingan yang ke-8 adalah simile. Yang dimaksud dengan simile adalah persamaan atau majas yang mengandung perbandingan yang bersifat
eksplisit, yaitu langsung untuk menyatakan sesuatu yang sama dengan hal yang lain seperti itu. Selanjutnya, majas yang ke-9 adalah alusio. Yang dimaksud dengan alusio adalah majas yang menggunakan peribahasa atau kata-kata yang artinya diketahui oleh umum. Contohnya adalah, upacara ini mengingatkan aku pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Baik, selanjutnya, majas yang ke-10 adalah simbolik. Yang dimaksud dengan simbolik adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan membandingkan dengan benda-benda lain. Contohnya adalah bunglon. Bunglon itu adalah lambang orang yang tidak berpendirian seperti itu. Selanjutnya, majas perbandingan yang terakhir atau ke-11 adalah sinekdok. Yang dimaksud dengan sinekdok adalah majas pertautan yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan atau sebaliknya. Contohnya, ia belum juga kelihatan batang hidungnya seperti itu. Baik, selanjutnya macam majas yang kedua. Macam majas yang kedua yakni adalah majas pertentangan. Adapun majas pertentangan itu terdiri dari 6, yakni yang pertama adalah antitesis, yang kedua adalah litotes, yang ketiga adalah oksimoron, yang keempat adalah kiasmus, yang kelima adalah antanaklasis, yang terakhir atau yang keenam adalah paradoks. Yang dimaksud dengan antitesis adalah majas yang membandingkan dua hal yang berlawanan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti kalimat berikut. Air susu dibalas air tuba, contohnya. Selanjutnya mengenai litotes. Apa itu litotes? Ya, litotes adalah majas yang digunakan untuk mengecilkan kenyataan dengan tujuan untuk merendahkan hati. Contohnya seperti kalimat, marilah ke gubuk saya. Selanjutnya, oksimoron. Oksimoron adalah majas yang dimana antar bagiannya itu menyatakan sesuatu yang bertentangan. Contohnya adalah pada kalimat, cinta membuatnya bahagia, tetapi juga membuatnya menangis. Selanjutnya, mengenai kiasmus. Apa itu kiasmus? Yang dimaksud dengan kiasmus adalah majas yang berisi tentang perulangan dan sekaligus mengandung inversi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti kalimat, mereka yang kaya merasa miskin dan yang miskin merasa kaya. Selanjutnya, yang kelima adalah antanaklasis. Antanaklasis itu apa? Antanaklasis adalah majas yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Contohnya itu, ibu membawa buah tangan, yaitu apel merah. Selanjutnya, yang keenam yakni adalah paradoks. Paradoks itu apa? Paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada. Contohnya, aku merasa sendiri di tengah keramaian ini. Baik, selanjutnya macam majas yang ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah ironi, yang kedua adalah sinisme, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sarkasme. Yang dimaksud dengan ironi adalah majas sindiran halus yang bersifat menyindir dengan halus. Contohnya apa? Contohnya adalah pada kalimat berikut, bagus sekali tulisanmu sampai-sampai tidak terbaca olehku, seperti itu. Selanjutnya, sinisme. Yang dimaksud dengan sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Contohnya adalah pada kalimat berikut, perilakumu membuatku kesal. Selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah sarkasme. Yang dimaksud dengan sarkasme adalah majas sindiran yang paling kasar dan biasanya diucapkan oleh orang yang sedang marah atau kesal, seperti itu. Contohnya kalimat berikut, dasar kebau dungu, kerja begini saja tidak becus.
Baik, selanjutnya mengenai macam majas yang keempat atau majas penegasan. Majas penegasan itu ada 10 macam. Yang pertama adalah tautologi, yang kedua adalah repetisi, yang ketiga adalah retorik, yang keempat adalah antiklimaks, yang kelima adalah klimaks, yang keenam adalah paralelisme, yang ketujuh adalah pleonasme, yang kedelapan adalah aliterasi, yang kesembilan adalah eufemisme, dan yang ke-10 adalah elipsis. Baik, selanjutnya yakni mengenai materi merancang novel. Di dalam merancang sebuah novel, kalian cobalah menulis bebas dan tuangkan semua ide yang muncul dan tanpa mengoreksi sepatah kata pun. Hal ini perlu kalian lakukan untuk menjaring suasana hati agar kalian tidak merasa terbebani. Seperti itu. Selanjutnya yakni mengenai merancang novel dengan memperhatikan isi maksudnya. Dalam merancang novel dengan memperhatikan isi, ada beberapa cara menulis teks novel dengan memperhatikan isi, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan alur, yang ketiga adalah dengan menciptakan tokoh, dan yang terakhir atau yang keempat adalah menyusun berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. Baik, selanjutnya adalah merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan. Setelah kegiatan untuk merancang isi novel, langkah selanjutnya adalah menentukan pemakaian bahasa tulis yang akan dipakai di dalam novel. Pada saat merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan, kalian akan menentukan apakah tulisan kalian menggunakan bahasa Indonesia seluruhnya ataukah ada selipan bahasa keseharian, dialek, atau bahasa istilah. Baik, materi telah selesai saya berikan dan sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Dan karena berhubung pada masa liburan kemarin, Pak Taufik telah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca novel. Kali ini saya akan memberikan tugas yang berkaitan dengan novel yang telah kalian baca. Tugasnya adalah silahkan analisis isi dan kebahasaan dari novel yang telah kalian baca pada masa liburan yang lalu. Silakan kalian tulis isi dan kebahasaannya, hasilnya di buku. Nanti kalau sudah selesai silakan kalian presentasikan di depan kelas. Baik, sebelumnya materi telah selesai saya berikan dan tugas juga sudah saya berikan dan kalian telah selesai mengerjakan tugas yang saya berikan. Sekarang di akhir pembelajaran, siapa yang ingin atau siapa yang bisa memberikan rangkuman terkait dengan materi pada pertemuan kali ini? Silakan memberikan rangkuman. Baik, selanjutnya saya akan memberikan rangkuman juga kepada kalian terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai 2KD, yakni intinya adalah menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan kita membahas mengenai merancang novel. Di dalam menganalisis isi dan kebahasaan novel, langkah-langkah menganalisisnya yakni yang pertama adalah menganalisis isi novel dengan berdasarkan unsur intrinsiknya maksudnya, dan yang kedua adalah dengan menganalisis unsur kebahasaannya. Selanjutnya mengenai merancang novel. Perancang novel dengan memperhatikan isi itu kalian harus ada beberapa cara. Caranya yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menentukan tema, yang kedua adalah dengan menentukan alur, yang ketiga adalah dengan menciptakan tokoh maksudnya, dan yang terakhir adalah dengan menyusun berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Baik, selanjutnya mengenai merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan. Setelah kegiatan merancang isi novel, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan pemakaian bahasa tulis yang akan dipakai di dalam novel. Jadi kalau kalian harus menentukan bahasa yang digunakan itu apakah bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa-bahasa lainnya seperti itu. Baik, pertemuan kali ini telah selesai. Maka dari itu pertemuan kali ini akan dicukupkan. Adapun pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai KD 3.10 dan juga KD 4.10. Jadi silakan kalian
dibuka, dibaca-baca di rumah karena ada materinya di modul bahan ajar bahasa Indonesia kalian. Silakan kalian dipelajari di rumah agar nantinya kalian lebih mudah dengan materi yang akan saya berikan selanjutnya. Baik, sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.